Bisa dimulai ya Pak ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak. Mana kabarnya untuk pagi ini? Sehat semua kan ya? Alhamdulillah baik. Ya, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya. Dan untuk memimpin doa ini anak Nardi ini, Sunardi, silakan memimpin doa. Marilah teman-teman, kegiatan belajar hari ini kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan dengan pembacaan tadi acara pembelajaran ya pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu sebelum kita masuk pada pelajaran ya anak-anak ya, karena sekarang ini masuk bulan Agustus ya, mana Agustus itu adalah hari ulang tahun Republik Indonesia, maka kita nyanyi dulu ya sebelum mulai ya, nyanyi lagu kemerdekaan judulnya Hari Merdeka. Assalamualaikum Pak Jamal. Maaf saya terlambat. Oh, njen silakan. Dwi Rohmah duduk ya. Duduk. Di sini hujan rintik-rintik mendung. Ya. Nah, silakan Bu Wisuda Naim ya. Wisuda Naim memimpin lagu kemerdekaan dengan judul Hari Merdeka. Yuk. Ayo teman-teman, kita nyanyi lagu kemerdekaan Indonesia. Saya pimpin dengan hitungan 1, 3 ya. Ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah Hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka. akhirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Lama hayat masih tiada, tidak pertahankan Indonesia kita tetap tepuk tangan buat Wisuda Naim ya. Oke anak-anak. Sebelumnya saya absen dulu ya. Siapa yang bolos hari ini? Kayaknya Fajar mana Fajar ini? Fajar belum hari izin Pak. Wah, Hanya bocor Pak tadi. Mencret tadi Pak. oh ya, kita tunggu saja ya. Terus Wisuda ada? Tadi? Ada. Ya oke. Ya, yang lain kayaknya sudah lengkap ini ya. Ayo. Nah, kita karena ini sudah lengkap ya, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video ya, video pembelajaran. Mungkin ini ada tambahan pelajaran. Silahkan disimak video berikut ini ya. Ya Pak. Iya Pak. Siapa? Iya Pak.
Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama, berniat. Kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh dua telapak kaki sampai mata kaki. Keenam, tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Kedua, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali. Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Oke, itu anak-anak ya untuk videonya, dan itu tadi menjelaskan tentang tata cara bagaimana kita berwudu dengan benar ya. Paham ya sudah anak-anak ya sama video barusan ya? Ya, Pak. Ya, Paham, Pak. Pak. Anak-anak pinter ini semua. Paham Mas Pak Nardi? Sunardi paham ya? Oh, bagus, jempol. Selanjutnya ya, karena ini adalah pelajaran tentang wudhu, di mana wudhu ini adalah suatu hal yang wajib kita ketahui
karena ini merupakan syarat ketika kita mau sholat ya, diterima atau sahnya sholat, sehingga kita itu harus berwudu. Wudunya harus benar ya. Itu tadi sudah Bapak ya, Bapak sudah kasih lihat video bagaimana tata cara berwudu yang benar. Nah, kemudian Bapak akan memberikan apa? Bentar ya. Ini. Kemudian yang selanjutnya ya, yaitu kita masuk pada materi pembelajaran ya. Kita masuk pada materi pembelajaran. Nah, ini sudah bisa dilihat ya anak-anak ya. Sudah, Pak. Ya, Pak. Oke ya, Terlihat, Pak. sudah terlihat ya. Nah, ini perhatikan anak-anak ya. Bapak akan menjelaskan ya tentang hadas pembagiannya dan tata cara penyuciannya. Tolong diperhatikan karena nanti akan ada tugas buat anak-anak ya. Nggih, Pak Guru. Ada tugas Oke, kelompok. Pak. Selanjutnya ini untuk hadas pembagiannya dan tata cara penyuciannya, ini ada 4 poin ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pengertian hadas. Kemudian ada hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Dan yang ketiga yaitu hadas besar dan tata cara menyucikannya. Lanjut. Pengertian hadas, tolong Fajar dibaca. Iya Pak Guru. Ya, yuk. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru Pak Guru. Ya. Terus Menurut istilah, suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama Pak Guru. Ya, Pak Guru. Pinter. Nah, ya itu adalah pengertian dari hadas secara etimologi atau secara bahasa ataupun secara istilah. Nah, orang-orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci. Walaupun orang tersebut titik-titik dengan kondisi anggota badan seseorang yang mengakibatkan sholatnya dan ibadahnya yang lain tidak diterima oleh Allah. Jadi itu adalah pengertian dari hadas. Oke ya, harus paham ya anak-anak ya. Selanjutnya ini ada hadis Nabi ya, hadis Nabi tentang hadas. Mbak Lina, Nur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Nah, saya bacakan artinya ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian apabila ia dalam keadaan berhadas hingga kalian berwudu. Selanjutnya, seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah salat dan ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian hadas dikategorikan menjadi 2 bagian ya anak-anak ya. Hadas apa? Yuk. Hadas kecil dan hadas Hadas besar. gede kadang hadas kecil. Hadas gede ya. Hadas gede dan hadas jumbo, kecil Pak. ya. Dalam bahasa Arabnya itu al-hadasul asghar dan al-hadasul akbar ya. Selanjutnya, ini hadas kecil dan tata cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara menyucikannya dengan berwudu atau tayamum. Tadi kita sudah simak ya, anak-anak ya. Di video barusan ada tata cara bagaimana kita itu berwudu yang benar ya. Kemudian itu ada tayamum sebagai pengganti dari wudu ya.
Selanjutnya, seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu dubur dan kubulnya. Tuh ya. Jadi itu bisa buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Itu adalah penyebab-penyebab orang tersebut bisa hadas. Lanjut. Nah, tata cara berwudu ya. Secara bahasa, wudhu merupakan nama atau suatu perbuatan yang memanfaatkan air dan digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan. Jadi beda ya tayamum dengan wudhu. Kalau wudhu itu pakai air, kalau tayamum itu pakai debu. Tapi ingat ya, kalau pakai debu nanti jangan ya seperti wudhu itu ya. Nanti bukan, kita hanya menggunakan muka dan tangan ya. Enggak semuanya, nanti saya pun reng mutur pahak hulur ya. Oh, bukan seperti itu. Lanjut, ini tata cara istinja ya. Coba kita ingat, secara bahasa istinja itu bermakna perbuatan yang dilakukan untuk menghilangkan najis. Menurut istilah istinja adalah perbuatan untuk menghilangkan najis dengan menggunakan benda seperti batu, air, atau benda-benda padat lainnya. Itu menghilangkan apa? Najis. Kalau cuma pakai batu itu namanya istijmar ya. Kalau istinja itu bisa pakai air, bisa pakai batu, dan bisa benda-benda yang lain. Kalau fokus sama batu itu namanya istijmar. Lanjut ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu hadas besar dan tata cara mensucikannya. Ya, hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu. Ya, cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Sudah tahu Sunardi cara mandi wajib Sunardi? Belum, Pak. Oh belum ya? Belum pernah. Oh ya. Ya, masih kecil ya. MTS, Pak. Ya, Pak, masih MTS. Saya kasih tahu Ini ya. sudah tahu, Pak. Kalau kali itu sudah tahu. Mandi Mas besar, Ali udah ya. tahu itu. Oh iya, kalau Fajar tahu ya, Fajar ya? Belum, Pak. Belum Pernah lihat, Pak. Oh iya. Nah, mimpi basah Ini itu anak paling pinter, Pak anak pernah pinter ngumpul, ini Pak. ya. Lanjut ya, kemudian itu ada haid ya. Ini hadas besar, ada haid untuk kaum bunaim ini, kaum naim ini, sama Zuli, sama Musrifah dan sejenisnya. Ya. Itu ya haid dimulai setelah perempuan berumur 9 tahun, sehingga darah yang keluar sebelum usia tersebut harus dikonsultasikan ke dokter untuk memastikannya. Ini Bu Zuli sudah haid, Bu Zuli? Zuli Fitria sudah haid ya? Baru, Pak. Oh baru ya harus tahu ya tata caranya nanti ya. Nanti Bapak akan Saya belum, tahu Pak. tata caranya. Oke, Musrifah Saya sudah belum. tahu? Sudah, Oke. Pak. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan tampilkan video tentang bagaimana mandi wajib dari haid. Selanjutnya ada nifas ya. Nifas tahukah kamu batasan minimal darah nifas adalah 1 perci atau sekali keluar setelah melahirkan. Itu nifas ya, darah yang yang keluar setelah orang melahirkan. Lanjut, kemudian mandi besar ya. Pak, itu nifas. Apa? Seperti ibu berarti, Pak ya, seperti ibu saya. Ya. Lanjut dulu. Mandi besar dan tata cara pelaksanaannya. Pertama dimulai dengan niat melakukan mandi besar bersamaan dengan saat air pertama kali disiramkan ke tubuh. Ya. Coba silakan wisuda dibaca niat mandi besar. Nah, itu husla lirofil hadasil akbari fardullahi ta'ala. Pinter. Terima kasih, Pak Guru. Itu ya, itu niat niat. Pak, kasih ribet, Pak. Oh, nanti ribetnya. Tak kasih hadiah banyak ya kalau bisa jawab pertanyaan Bapak. Oke. Ya, lanjut.
Kedua, mengguyur seluruh anggota tubuh termasuk tanpa terkecuali ya, termasuk anggota tubuh tanpa terkecuali, termasuk lipatan-lipatan badan yang bisa ada pada orang yang gemuk atau yang kurus sekalipun ya, yang berada di bawah kuku yang panjang dan membersihkan kotoran yang ada di dalamnya, bagian belakang telinga dan bagian depan yang berlekuk-lekuk, sedangkan keduanya paha, sela-sela dan antara pantat yang saling menempel ya, itu adalah yang harus kena oleh air. Nah, bagaimana untuk seorang perempuan ya? Ini orang perempuan ya yang termasuk anggota yang harus di air ya, yang harus dikena air. Itu ukurannya ketika seorang perempuan itu jongkok ya. Ketika jongkok ya dilihat yang berada yang sekiranya itu ada anggota di luar, itu sudah masuk bagian yang harus dikena air. Nah, itu saja ya. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak mengenai hadas dan tata cara mensucikannya. Kemudian selanjutnya ini ada diskusi ya, diskusi untuk pelajaran yang Bapak jelaskan barusan. Oleh karenanya Bapak akan membentuk kelompok ya. Ini 2 kelompok saja. 2 kelompok karena siswanya ini ada 12 ya, 12. Jadi saya bagi kelompok. Kelompok yang pertama Saya dengan Topik, Pak. Saya dengan Topik. Wisuda Naim. Putra, putri-putri, Pak. Ya, kelompok putri Wisuda Naim dan kelompok putra Sunardi. Ya. Jadi silakan kalian ya, mencoba untuk mencari poin-poin yang penting dalam penjelasan Bapak barusan, kemudian diskusikan dan kalian nanti presentasikan ke depan ya. Ya, Pak Guru. Dan nanti siapa yang paling bagus mempresentasikan, Bapak akan kasih reward ya. Reward ya, nanti akan dikasih. Yang penting kalian nanti tampil dengan maksimal ya, mempresentasikan ke depan. Oke anak-anak ya. Selanjutnya sudah ya membuat kelompok ya. Oke. Sekarang kita refleksi ya, refleksi dari hasil pembelajaran yang kita pelajari bersama barusan. Nah, saya mau tanya dulu sama Pak Sunardi ya, sama Mas Sunardi ini. Ini kayaknya nggak fokus mulai tadi ini Sunardi ini. Saya tanya dulu. Iya Pak, itu Mas Sunardi ya. Terus. Kayaknya bicara terus di belakang ini. Ya, coba tanya. Sepatunya ketemu. Fajar siap-siap. Ini sama baru Mas Fajar itu datang rame. barusan ini ya. Nah, untuk Sunardi dulu. Nah, Sunardi saya mau tanya ya untuk Sunardi. Yap. Coba Sunardi baca doa setelah berwudu. Belum hafal ya, Pak? Wah, belum hafal ya. Aduh, itu kan ada barusan. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni mutatahhirin. Rewardnya diambil ya. Iya. Dapat saya Pak. Selanjutnya ini Sunardi. Nah, coba Sunardi. Tadi nggak bisa Pak, sudah. Sudah, saya kasih sudah walaupun nggak bisa. Yang penting jangan nakal ya. Ya, Pak. Jangan nakal. Coba Jangan nakal, Mas sekarang untuk Fajar, coba baca doa berwudu Fajar. Bisa saya Pak, bisa. Ya. Usolli fardhu. Nama itu wudu ali rafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Nah, bagus. Tepuk tangan untuk Fajar.
Pausoli Pak tadi. Harus dawam ya. Lupa harus Pak, lupa dawam maaf. punya Pak wudu. Guru maaf. Ya. Mau sholat itu. Ya, bagus ya. Kemudian kita ini ya untuk tugas ya. Bapak sudah menyiapkan beranda tugas ya. Beranda tugasnya yaitu LKPD. Nah, bentar ya, anak-anak ya. Sudah keluar, Pak. Ini Waktunya sudah pulang, keluar. Waktunya pulang. Waktunya pulang, Pak. Nah, sudah LKPD ya. Ini Waktunya nanti sudah ya, habis, nanti Pak. dikerjakan ya. Dikerjakan di rumah saja Pak ini ya. Ya, dikerjakan di rumah. ya, Nanti Pak. kalau PR ya, selesai, Pak. ini dikirim ke Bapak ya melalui LMS sekolah ya. Tapi ini Nanti. diformat dulu ke LMS, PDF. Pak. Bapak sudah ngasih tahu kemarin bagaimana cara mengonvert dari Word ke PDF. Nanti ya dikirim ke Waduh, LMS belum, ya. Pak. Ya, ini dua Ya, Pak kelompok Guru. ya. Setengah 2 Paham Pak ya? Guru. Oke, kemudian yang Oke, terakhir Pak. ya. Yang terakhir kita akan menyampaikan untuk pembelajaran minggu depan ya anak-anak ya. Ya, mudah-mudahan yang kita dapatkan sekarang ya bermanfaat, barokah dan kita amalkan. setiap Ada hari. tugas hafalan Pak ini Kemudian, Pak. Untuk bentar ya, untuk minggu depan kita akan belajar tentang tata cara tayamum apa ya tayamum ya, bagaimana kita itu bertayamum dengan benar. Oke ya, bagaimana kita bertayamum dengan benar. Oke anak-anak, saya kira sudah Iya, ya, Pak. sudah untuk pembelajaran kali ini. Ya, Pak Guru. Sebelum kita akhiri, mari kita senam dulu ya, karena kayaknya ini sudah kurang apa ya badan ya. Jadi kita senam, ikuti saya ya. Ayo. Ya. Begini, yuk. Ya, begini lihat. Oke. Gimana itu, Pak? Nah, begini anak-anak. Nah, kemudian ke atas tangannya. Enggak nyukup, Pak. Goyang-goyang sedikit, goyang-goyang sedikit ya. Oke. Terus ya, tangannya ke bawah ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, kita akhiri pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bermanfaat dan kita Amin. amalkan ya, bukan cuma kita ketahui tapi kita bisa mengamalkan. Nah, Amin, untuk yang Pak terakhir doa ya, doa silahkan Fajar. Fajar Ayo, Mas Fajar. doa. Tadi Fajar. telat. Ya. Tadi sudah saya Pak. Ini Oh tadi ya, saya Mas Nardi ya. Ya. Mari teman-teman kita akhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa di tempat masing-masing, berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih Terima kasih anak-anak. teman-teman. Saya ucapkan akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.